Masih selanjutnya Ustaz, 9 remaja diamankan petugas tim presisi Polda Metro Jaya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka baru saja melakukan tawuran dengan sekolah lain. Aneka celurit, pedang hingga stick golf diamankan dari remaja berusia 15 hingga 17 tahun ini. Bukannya belajar dan membanggakan orang tuanya, 9 pria itu malah menggelar aksi tawuran di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat diamankan dan digeledah polisi, ditemukan sejumlah senjata tajam yang kerap digunakan untuk aksi tawuran melawan sekolah lain. Kami mengamankan 9 remaja beserta 4 celurit, 2 pedang beserta 3 stick golf. Dan kami serahkan ke Polsek Kebonjeruk. Tak hanya mengamankan pemuda tawuran, polisi juga mengamankan 1 orang diduga begal saat mencurigai 3 orang berboncengan sepeda motor di Jalan Perjuangan Kebonjeruk. Guna kepentingan lebih lanjut, ke-9 remaja ini dan 1 orang diduga begal tersebut diserahkan ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Triwo melaporkan dari Jakarta. Lagi-lagi Ustaz, kenakalan remaja tidak jauh dari perkelahian, tawuran, minum-minuman keras dan sebagainya Ustaz. Ini memang satu hal yang cukup miris Ustaz, tapi sudah terjadi sejak zaman saya kecil dulu. Dan seolah-olah ini tawuran, berantem itu seolah memperlihatkan kalau dia itu kuat, hebat, tapi sebenarnya tidak sama sekali gitu Ustaz. Bahkan banyak hal yang bisa dilakukan sekarang dengan banyaknya media sosial sehingga banyak cuan yang bisa dihasilkan gitu Ustaz ya. Bukan sebuah perkelahian. Nah Ustaz, sebenarnya bagaimana peranan remaja dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, aman, dan tak mudah terprovokasi Ustaz? Ya Mas Asran, pemuda ini adalah golongan usia yang sangat istimewa, yang sangat dikhususkan oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi adalah pemuda sebelum dilantik menjadi Nabi? Bahkan Allah abadikan kisah-kisah pemuda yang hebat. Ada Ashabul Kahfi, ada ashab yang lainnya. Bagaimana mereka ini didedikasikan sebagai orang-orang di usia terbaik. Kenapa? Karena saat mereka muda, maka tenaganya masih paripurna. Akalnya masih sangat baik. Sehingga justru inilah kesempatan sesungguhnya. Sekaligus ujian bagi para pemuda, bagi para remaja, anugerah Allah yang sangat besar, keutamaan fisiknya, keutamaan berbagai halnya, itulah ujian agar itu dialokasikan untuk kita memberikan kebaikan-kebaikan, menghindarkan dari keburukan-keburukan. Saking pentingnya usia muda, namun usia muda yang mampu menekan dari perilaku yang tidak terpuji, menekan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan nista, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan ada pemuda yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Syaratnya pemuda itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ternyata waktu-waktunya ia gunakan untuk ibadah. Kemampuan fisiknya, kemampuan yang Allah anugerahkan juga dialokasikan untuk ibadah. Dan ia tentu banyak lagi jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh anak muda yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang usianya lanjut. Anak muda bisa beribadah siang, malam karena keadaannya masih prima, keadaannya masih sehat. Ia bisa melakukan berbagai aktivitas. Ia bisa tafakur alam ke tempat-tempat yang indah. Ia bisa pula melakukan berbagai aktivitas yang sangat berat sekalipun. Karena memang inilah usia yang sangat ideal, anugerah Allah yang paling besar. Dan karena itu pula sampai dikatakan bahwa nanti di antara yang akan ditanya, wahai pemuda, adalah usia muda. Untuk apa digunakan? Padahal Allah sudah bertanya, semua usia akan ditanya oleh Allah. Tapi ada kekhususan usia muda digunakan untuk apa? Karena cenderung memang usia muda ini sulit dalam tanda kutip masih labil, sehingga dibutuhkan lagi. Dibutuhkan bagaimana bimbingan-bimbingan dari para senior, bimbingan dari orang tua, para guru, para tokoh, agar pemuda ini mampu menjadikan usia mudanya, usia emasnya hanya untuk menoreh prestasi dunia dan menyiapkan prestasi-prestasi akhirat. Nah, jadi harus hati-hati, ntar ditanya sama Allah, kamu usia mudanya ngapain? Tawuran ya Allah, lawan sekolah lain gitu. Macam-macam aja kelakuan. Dan memang ada hal yang patut kita garis bawahi Ustadz, yang perlu juga sebagai saya juga untuk orang tua nih Ustadz, yang anaknya mungkin satu saat akan menjadi remaja nih Ustadz ya. Nah, yang kondisi jiwanya masih labil, cenderung ingin tahu segala hal, pengen melakukan
pengen nyoba aja sebenarnya Ustaz, karena kebanyakan yang tawuran ini atau melakukan hal-hal seperti ini cuma pengen nyoba, pengen tahu aja apa sih rasanya memacu adrenalin dengan tawuran. Nah, apa yang harus ditanam di benak remaja saat ini Ustaz? Ya, para remaja, para pemuda kita, bahwa waktu remaja itu waktu yang sangat panjang. Artinya bahwa jatah usianya dalam tanda kutip secara normal itu jatah usia yang panjang. Karenanya ia harus berpikir lebih panjang. Sayang kalau kemudian waktu-waktu yang Allah alokasikan panjang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, malah merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sehingga memahami dan meyakini bahwa usia yang Allah berikan yang jatahnya masih panjang. Karena dia di usia muda itu akan mengerem bagaimana ia memperhatikan agar usia-usianya produktif, banyak bermanfaat, dan lain sebagainya. Yang kedua, wahai para remaja dan para pemuda, sesungguhnya Allah mengistimewakan, Rasul mengistimewakan karena dalam usaha anak remaja, dalam amal-amal remaja, meskipun sama nilainya lebih besar bagi kalangan muda. Kenapa? Karena berarti dia mampu mengendalikan nafsu. Kalau kemudian ingin coba-coba, insya Allah banyak coba-coba yang bagus. Banyak coba-coba di prestasi-prestasi, olahraga, seni, prestasi pendidikan, akademik, banyak sekali. Insya Allah kalau ingin mencoba lebih baik, salurkan cobaan-cobaan itu atau latihan-latihan itu pada sesuatu yang produktif, pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang nanti bermanfaat. Ketika berpikir bahwa saya masih panjang waktu saya, maka ia menyiapkan sejak dini. Dan justru disitulah kalau sudah ada ya benih-benih, ia pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, justru kesempatan tobatnya lebih besar. Kesempatan tobat para remaja lebih besar daripada kesempatan tobat orang yang sudah lanjut usia. Karena inilah kenikmatan dari Allah, rahmat dari Allah. Ayolah para pemuda, para remaja, ketika kita punya waktu yang panjang, punya kesempatan yang banyak, maka kita jadikan itu kesempatan kita untuk melakukan berbagai jenis kebaikan, insya Allah. Insya Allah. Jadi gunakan waktu muda sebaik-baiknya Ustaz. Cobain yang positif-positif aja gitu Ustaz ya. Jangan melakukan tawuran atau hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Oke,